omset 100 juta juga bisa, omset 1 M bisa, 100 M pun bisa. Pada nangis, telepon saya, Pak tolong Pak, ada nasabah yang marah-marah, mau membakar kantor, mau tidak mau, suka tidak suka, Ya harus itu belajar harus ya. belajar. Dan ternyata itu tuh ilmu tembok. Ilmu tembok itu artinya mentok itu segitu. Sekarang kita kedatangan Bro Stefan nih. Bro Stefan ini sangat luar biasa. Bisnisnya banyak sekali. Amin, amin. Ya, ada bisnis keuangan, bisnis properti, terus bisnis olahraga. Ya. Selamat datang, Bro. Ya, terima kasih. Ya. Ini Bro Stefan ini bisnisnya sama ini dengan saya. Baru narasumber pertama kayaknya yang Iya, bisnisnya sama. sama ya. Sama-sama di keuangan. Yes. Ya kan? Kamu sejak kapan ya terjun di bisnis keuangan ini? Oke. Mulai pertama itu memang dari tahun 2013. Awalnya sih berawal dari memang dari keluarga. Keluarga besar itu dari tahun 90-an itu sudah buka koperasi pertama gila kali. Nih. Keluarganya sudah basicnya keuangan udah dari dulu. Ya, dari dulu. Jadi tahun 90 ada koperasi, kemudian tahun 91, 92 muncullah BPR. Jadi om-om, tante-tante itu juga sama-sama buka. Jadi dari papa saya 6 bersaudara, semuanya di keuangan. Gitu. Jadi memang kalau cerita begini, memang background-nya memang dari keuangan. Cuma ceritanya kok bisa menggeluti itu, ya kan? Itu ada ceritanya sebenarnya. Ada ceritanya. Yes. Waktu itu saya S1, tapi orangnya malas kan. Saya malas, saya bilang ke papa, Pak, nggak usah S2 gimana? Kita langsung kerja aja. Karena saya gatel nih. Ya, kok sekolah kok terus, kayak kerja-kerja, kapan dapat duit kan? Iya. Ya, kan? Kemudian waktu itu papa nawarin lah, kamu mau kerja apa? Saya cuma jawab, kerja yang menurut papa bisa pas buat aku. Dan papa memang butuh suksesor di situ. Oke. Dan waktu itu jawab papa, ya keuangan. Industri yang bagus dari dulu keuangan. Nah, gitu ceritanya. saya cut sebentar. Kenapa nih memilih bisnis keuangan? Ya kan, dari keluarga besarmu kan sejak tahun 90 ya. Terus sampai sekarang ini masih eksis di bisnis keuangan. Dan barusan kamu juga bilang, tanya ke papamu, bisnis apa nih yang cocok dengan saya? Dan kira-kira bisa menghasilkan. Ya keuangan juga. Kenapa sih keuangan? Coba ceritain biar pada tahu. Papa itu juga ada pabrik, Bro. Pabrik apa? Percetakan. Jadi percetakan kertas juga punya. Oke. Beliau membandingkan sebetulnya industri 1, 2, dan 3. Papa juga sempat, kan asli Weleri ya, papa itu juga dulu pernah main tembakau, pernah buka toko juga. Jadi setelah riset beberapa kali, papa cuma bilang begini, satu kantor industri keuangan itu boleh kamu push omset 100 juta juga bisa, omset 1 M bisa, 100 M pun bisa. Iya, betul itu. Dengan satu kantor. Artinya nggak perlu, kalau manufaktur ya mau tambah produksi ya, tambah gudang, tambah mesin, capex lah istilahnya, capital expenditure untuk ekspansi lagi. Sedangkan kalau koperasi ya satu meja ini ya segini bisa maksimal. Itu pesan papa waktu itu. Saya dulu ya pertama nggak ngerti ya. Kemudian awal mengawali itu sebenarnya ngajari bukan papa ya, jadi dari om saya. Oh, malah dari om ya. Terima kasih om kalau nonton nanti ya. Omnya siapa namanya? Om Christian, Christian Hadianto. Sekarang beliau menjadi ketua PSP BPR se-Jawa Tengah. Beliau waktu itu tahun-tahun segitu masih in charge di koperasi. Beliau ya waktu itu. Tahun berapa itu kamu? 2013, 12 sebetulnya. 2012 itu masih magang. Magang. Umur? Magang. Umur 23. Masih umur 23 ya? Waktu itu ya. Memang berarti masih hijau banget. Habis lulus langsung ajar lah, langsung coba. Praktek ya, coba. Praktek. Kirain tuh pertama ini, Bro. Kita bakal
kayak banker lah, keren gitu ya. Keren. Ternyata. Kirain tuh pakai apa, kemeja keren ya, Iya. pakai pantofel. Dulu habis kuliah kayak keren banget ya. Kira di ASEAN gini, Bro. Gitu, ternyata enggak. Om Kris waktu itu langsung, Evan mau belajar? Pulang ambil jaket, ya kan? Ambil helm. Jaket kulit. Suruh apa, Om? Udah ikut aja. Waktu itu saya digembleng dengan kolektor, dengan AO muter Kabupaten Kendal, itu serius. Panasnya ampun ternyata dari pagi sampai sore. Iya, benar. Nah, emang aku belajar dari bawah banget, Bro. Dari awalnya seperti itu. Biasanya kalau basicnya keluarganya sudah punya family business, ya, entah itu keuangan atau apa aja, Yes. kebanyakan si anak ini misal kuliah dari luar negeri, mereka pulang langsung ditempatin. Tapi beda ya kalau kamu ini Iya. disuruh belajar dari nol dulu. Betul. Gitu. Tapi kebanyakan teman-temanku langsung dipasang jadi direkturnya, seperti itu. Akibatnya ya kadang banyak terjadi miskomunikasi ya dengan Iya. timnya. Ya, kalau memang ngomong family bisnis panjang nanti podcastnya nggak selesai. Karena memang untuk menjadi seorang suksesor menurut saya ya kita harus mau dari bawah. Iya, betul. Kalau nggak bisa apalagi di industri keuangan. Isinya kapusan tok, Bro, gitu kan. Pertanyaannya, Iya. kenapa kamu kok mau, Bro? Sampai turun ke jalan, naik motor, panas-panas. Ya kan, padahal kan kamu basicnya juga, sorry ya, dari keluarga yang apa namanya berada. Kenapa kamu mau turun ke bawah? Ya panas-panas, ya kan? Sebetulnya saya dari kecil tuh kan tinggal di desa. Sebenarnya tidak dari Weleri, saya SMP Oh, Weleri. di Weleri. Jadi sudah biasa begitu itu. Udah biasa. Dan mungkin dari karakter bawahan saya tuh orangnya entengan. Yuk ke sana, ayo. Saya pengen mencoba men-challenge diri saya. Ternyata ya saya dasarnya suka tantangan. Dan di keuangan ternyata memang mengeluarkan potensi saya seutuhnya. Jadi kenapa kok saya cinta banget sama industri ini? Ilmunya banyak, Bro. Ilmunya banyak ya. Iya, dari nagih, dari tipe yang ini, yang itu, sampai yang dunia yang nggak ada di sekolah tuh juga ada. Kuliahnya apa? Manajemen waktu itu. Manajemen. Di UPH. Manajemen ya. Yes, Berarti lulus kuliah langsung Ya. terjun belajar langsung ya. langsung waktu itu. Ya kenapa kok mau sih, kebanyakan kan nggak mau, kan istilahnya apa ya, bayangannya tadi kamu cerita keren kan, pakai baju kemeja, betul. ASEAN, ternyata disuruh turun ke lapangan. Kira-kira ada ini nggak, apa namanya, loh kok seperti ini ya, tidak sesuai yang kebayangkan, dan kenapa kamu ingin, ya kamu mau melakukannya juga gitu. Iya. Pertama ya itu, setelah keliling lapangan capek sih capek. Rasanya uring-uringan sampai rumah tuh Iya. udah. Kirain dandan keren sampai rumah gobios keringet dari saya. Iya, benar. Karena tahu sendiri Kendal panasnya kayak apa kan. Ya, tapi ternyata setiap hari saya dapat ilmu baru. Yang Saya menarik tahu itu ya, belum tahu namanya analisa kredit itu seperti apa toh. Orang kalau butuh tuh ternyata gitu ya, sampai seperti ini ya, dan kebutuhannya macam-macam. Kita pelajari karakter orang. Ketemu tuh ternyata baik, nanti sampai kantor sama senior saya ya ceritanya ya. Senior yang ngajarin saya ini selalu beda pendapat. Saya penasaran loh. Kenapa ya saya ACC kredit ini mereka kok enggak? Jadi tipenya itu kita analisa, kita istilahnya survei gitu ya. Kita cari tahu, selalu hasilnya beda. Di kantor kita buka bareng. ACC berapa, ini ACC berapa. Selalu berbeda setiap hari. Itu selama mungkin 1 bulan 2 bulan, saya keliling setiap cabang. Dan setiap cabang waktu itu kalau nggak salah ada 9 cabang. Saya setiap hari beda cabang. Oke. Hari ini ke cabang sana, besok cabang sana, besok cabang sana. Itu kamu keliling untuk survei atau Ya, melakukan apapun. penagihan? Jadi tugas sama si A ya, saya nempel dia terus pagi sampai sore. Berarti Enggak tahu dia mau survei, mau nagih, mau apa. Kalau jalannya dengan AO, ya marketing. Marketing. Kalau jalannya sama collection, ya Ya, nagih. collection, betul. Gitu ya. Oke, menarik ya. Dan Terus menarik. berapa lama itu kamu training belajar ini? Mungkin sekitar 6-8 bulan, saya agak lupa ya. Cuma waktu itu kemudian papa ada yang nawarin, ada BPR dijual waktu itu. Oke. Jadi basic saya adalah full lapangan waktu di koperasinya si Om Kris ini ya kan. Kemudian papa mengambil peluang itu. Jadi papa memang mau all in nih. Coba kita buka baru.
kayaknya tahun 2013 sekitar mungkin bulan September kalau nggak salah kita akuisisi BPR di Ngadirejo Temanggung. Temanggung tuh. Berarti startnya dari Temanggung itu Sebenarnya ya? Temanggung. Ya startnya sih koperasi, tapi ini stage selanjutnya ini saya di BPR. BPR. Lah ini ceritanya. Oh gitu. Apa sih bedanya koperasi dan BPR? Oke. Kalau secara strata kan koperasi di bawah BPR, betul. Ya, cuman yang membuat saya penasaran ini, Hmm, kamu sudah punya BPR, kenapa koperasinya nggak diringkes, nggak betul. ditutup gitu loh? Sebenarnya pertanyaan ini sering banget ditanyain oleh teman-teman saya. Hmm. Kalau suruh milih BPR atau koperasi, Ya, gitu kan pilih waktu mana? itu pilih mana? Nah, saya tanya dulu sebagai apa dulu, ya kan? Kalau kita sebagai as a profesional, kita pasti pilih BPR. Wah, lebih keren ya. Bukan lebih keren juga, bro. Kita dilindungi nama regulasi. Iya, betul sih. Ya kan, Ya. kalau koperasi kan waktu itu minim lah, kita minim pengawasan, minim ini sehingga kita tuh kalau mau branding koperasi kita sendiri harus setengah mati. Kalau BPR kan kita nggak kenal nih, BPR apa ya, kita nabung PD-PD aja, Ya, karena betul. ada BI, Ya. di bawah BI. LPS itu ya. LPS. Ya. Kalau koperasi ya kita harus branding pelan-pelan, kita mengenalkan betul, diri kayak bintang ini tuh. Sahabat Bintang Mandiri keren. Ya, thank you bro. Itu sih jawaban saya. Oke. Terus kalau milih koperasi, Mm-mm. ya kan tadi kan ada Oke. dua dulu nih, dan mana nih? Nah kalau koperasi, Oke. kenapa sih kok masih ada koperasi? Koperasi itu sebetulnya memang lebih fleksibel. Oke. Bayangin bro, ini cerita sedikit ya. Kalau waktu itu saya di BPR, mau menjabat sebagai direktur waktu itu, saya umur berarti setahun berikutnya umur 24. Saya harus fit proper di BI waktu itu, di Jalan Pahlawan ya. Iya. Sampai sebelum sebelum fit proper kita harus sertifikasi dulu. Kita sekolah dulu, waktu itu saya ambil 2 minggu full kursus, pakai tesnya harus lulus, setelah lulus diwawancara fit and proper di BI. BI ya. Itu pun saya nggak lulus sekali, tak tangis sih waktu itu. Pengujinya cuma bilang kamu masih terlalu muda, karbitan lah kamu, coba lagi gitu. Jadi untuk masuk ke jajarannya saja itu sudah berlapis-lapis. Iya. Ya, kalau koperasi kan ya selama anggota setuju ya kita menjadi ketua atau pengurus ya bisa gitu loh. Iya. Aslinya murni kepercayaan, tapi kalau di bank memang harus ada prosedur yang harus dilewati. Itu. Terus kenapa kok koperasi? Ya BPR tuh jujur aja industri yang sekarang rigid aturan. Kita buka cabang aja sekarang susah, bro. Iya. Kenapa mungkin teman-teman lihat wah BPR kok nggak seagresif dulu gitu ya. Kita tuh sekarang dipegang OJK untuk cabang buka harus syarat ini, syarat itu. Dan lama juga ya. Dan lama. Lama nggak kalau bisa. OJK. Harus Kalau di tahap. BPR tuh kita nggak bisa seenaknya sendiri lah. Iya, Intinya betul. begitu. Ya kalau mau luas fleksibel ya kita pilih koperasinya. Oh gitu. Ya kan dari bunga juga tidak ada yang ngatur. Kan? Kalau di sini kan ada LPS-nya, kita pulaan, deposito juga kita diatur. Harga jualnya kalau terlalu tinggi nanti ada undang-undang perlindungan konsumen. Tapi jujur aja bro, sekarang koperasi itu kan kita tahu sendiri ya, kita sudah ada Permenkop ya yang mengatur betul. tingkat suku bunga dan Iya. lain-lain. Ya ini sebenarnya arah koperasi juga menuju ke BPR ya, seperti BPR ya. Jadi untuk menjadi pengurus kita harus ada Sama. proper test juga, ya kan? Ya kalau saya lihat sih semakin bagus ya, ya plus minus ya kalau menurut saya. Ya BPR banyak yang berguguran juga, koperasi juga banyak yang Lebih berguguran banyak juga, seperti itu. Cuman dari kejadian itu kan pemerintah membuat aturan-aturan yang sebetulnya melindungi masyarakat Indonesia dan melindungi koperasinya juga, ya kan? Betul. Sudah ada pembahasan bahwa simpanan di koperasi akan dijamin oleh LPS juga ya. Iya. Mungkin bukan LPS ya namanya, lembaga lain, cuman seperti LPS. Iya. Terus untuk menjadi apa namanya pengurus, pengawas, ada fit proper testnya, wah ya lebih ribet lah, di audit juga, gitu ya. Seperti itu. Yang namanya regulasi itu kan kita hanya bisa manut ya. Iya.
Kalau kita lewat asosiasi pun ya kecil kemungkinannya bisa banding lah untuk mengubah regulasi. Itu aja POJK kan langsung tok udah keluar Ya. mau ngikut atau enggak ya kan. Ya, Apalagi betul, sekarang POJK 7 namanya. DPR harus merger guys ternyata Ya. sekarang itu. Modalnya Naikin dinaikkan lagi. ya. Sekarang Bro Bintang nggak mau buka BPR modal 100M. Cash, nggak boleh utang. Yang lama-lama yang sudah jalan, ya mau tidak mau harus merger atau inject ya? Inject, Inject ya? inject atau Atau merger. merger ya? Tapi sekarang satu pemilik, satu. Misal Bro Bintang punya 3 BPR ya, harus di merger. Mau modalnya berapapun harus jadi satu. Oke. Dalam satu pulau. Wis. Oh, Di Jawa punya 3 jadi satu. iya. Mungkin sudah terlalu banyak kali ya mau diringkes saja Iya. supaya kontrolnya lebih mudah. Isu-isunya sih ini kan BPR ada 1.500-an nih. Hmm. Mungkin target OJK itu di bawah 1.000. Oh. Ya itu sebenarnya angin segar buat koperasi. BPR ternyata diringkesin juga ini. Iya, tapi koperasi juga banyak loh. Seluruh Indonesia berapa ya datanya? Bisa mungkin kalau nggak Wah, salah ratusan ribu. ratusan ribu ya. Nah, itu kesulitan dinas koperasi sekarang memang mengidentifikasi mana sih koperasi yang aktif, yang tidak aktif, dan memang koperasi bodong gitu, yang Iya, tanpa betul, izin kan juga betul, banyak. betul, gitu. Iya. Ini Bro Stefan ini memang apa bisa dibilang kompetitor, tapi saya nggak mau menganggap Oh, kompetitor enggak karena dong. saat ini tuh nggak ada kompetitor ya Bro. Nggak Kita ada. kolaborasi, kita sering callingan, ngobrol Yes, gimana sih bisnis yes. keuangan, kondisi di daerah sini gimana. Iya, betul, Kita betul, betul. ada beberapa cabang ya Bareng di ya, satu satu kota, wilayah ya. satu wilayah. Cuman ya bukan kompetitor menurut saya, punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Ya, begini bro, kalau pendapat saya sih, kalau bisa kita rangkul, kenapa kita musuhin? Iya, Ya enggak? betul, betul. Kadang pasar itu kita yang bentuk sendiri. Misalkan nih, Bro Bintang kasih produk, gampang sekali. Bawa BPKB langsung cair misalkan. Lah kalau saya harus ngikutin kan, nanti lama-lama istilahnya masyarakat apa Iya. nggak tahu aturan nih. Masa tuh BPKB masuk langsung bisa cair. Iya. Contohnya begitulah, kita yuk bareng-bareng yuk kita apa namanya bentuk situasi kondisi bisnis yang sehat. Iya. Gitu. Persaingan sehat kan, so- nggak saling jatuhin Iya, kan. betul. gitu kan. Supaya bisnis keuangan ini, industri koperasi terus bertumbuh dan berkembang dan Bertumbuh. sustain ya. Kan seperti Iya. itu. Betul, betul, setuju. Oke. Terus selain bisnis keuangan, Bro Stefan ini juga punya bisnis lain juga nih. Agak menarik nih ya. Punya mini soccer ya, lapangan mini Yes, soccer ya. mini Kick soccer, off. kick Wah, off. ini lapangannya penuh terus. Saya mau booking aja, wah Oh, jadwalnya bener? udah full Nggak ngomong semua. sih, wah, Harusnya kasih ngomong HP kamu aku. ya, langsung dikasih ya. Gitu ya. Ya, Ceritanya gimana bro? Kamu bisa ya memang bikin sebetulnya mini soccer? kalau mini soccer itu kami tiga bersaudara ini, Oh. kakak saya dan adik ipar. Kan adik saya cewek nih. Itu kepikiran untuk bikin mini soccer. Kami bukan yang pertama sebetulnya. Tapi kalau berdasarkan omongan teman-teman ya kami paling Iyalah, saya tahunya juga kick off ya. iya, Bagus, paling keren. jadi benchmark lah Ya. di industrinya ya kan. Di Candi Golf itu. Iya, ini mau buka POJ kan kemarin saya lihat. Iya ini. dong. Kalau Wah. POJ 11 lawan 11, Bro. Oke. Jadi Gede ya berarti. ceritanya awalnya sih kami gini. Karena kakak saya seneng sepak bola dan kekurangan lapangan, ya kami coba-coba iseng-iseng lah. Kita pendekatan, kita cari tahu cara bikinnya bagaimana dan lain-lain. Cuma tadinya saya industri keuangan kan otomatis mau tidak mau include masuk ke industri yang saya belum tahu. Cuma satu hal yang menurut saya menarik di lapangan ini adalah kalau di koperasi di BPR itu kan kita lawannya pinjol. Iya. Lawan ini kan nggak ada yang online. Iya kan, mana ada sepak bola online. Ya, Ya PS mungkin kali ya. PS main FIFA oke aja, tapi kan yang namanya olahraga sekarang saya lihat masyarakat inginnya hidup sehat. Iya, pengen hidup Saya lihat sehat. Bro Bintangnya sekarang nge-gym. Oh, iya, harus lah. Pengen hidup sehat ya nggak? Karena edukasi masyarakat sekarang banyak arahannya emang hidup sehat yuk, ngurangin gula, pemerintah sekarang ngurangin apa? Ngasih label-label di minuman kemasan ya kan, Ya, gula tinggi, gula rendah gitu. Dan ini menjadi tren yang akan maju ke depannya gitu loh. Lah, lapangan itu jadilah. Oh. Ini next lapangan tenis. Yes. Oh. Kalau mau main belajar main. Oh, boleh tuh. Boleh tuh, saya mau belajar, Bro. Lu buka klub atau bikin lapangan juga? Bikin lapangan yang disewakan.
Bikin lapangan dan disewakan. Betul. Oke. Jadi ternyata asik juga gitu loh. Industri ini kan saya 10 tahunan agak mungkin sudah mulai jenuh, kita selingin gitu industri lain. Nah, terus yang di POJ itu gimana ceritanya itu kok bisa buka Oh, di sana? oke. POJ itu malah kami dikontak karena Oh, dikontak. mereka lihat di Candi Golf kan oke ya, Oke, trafficnya ya. bagus Trafficnya gitu lah, bisa bagus. mengundang ini istilahnya bisa mengundang massa lah di situ. Ya mungkin kalau perlu lewat kan, kalau malam kan kelihatan banyak yang parkir, Iya, main, bener. hidup gitu loh Iya. suasana. Nah POJ karena tergolong perumahan baru, mereka minta tolong kita mengelola sport centernya. Wah. Jadi saat perumahan itu kalau ada spot baru, nanti dari kami yang bikin, dari PT kami. Wah, keren ya. Itu berarti kamu dikasih sewa tanah secara cuma-cuma ya? Oh, yang bayar toh. Membayar ya? Bayar toh. Akhirnya dikasih doang. Wah, nggak bisa. POJ sudah nguruk Udah laut nguruk jadi laut ya segitu jadi gedenya ya. pulau masih gratis sih. Ya kita ada kerjasama sih intinya. Sudah buka apa belum sih? Sudah, Sudah buka ya? sudah. Cuma memang nggak rame-rame karena sudah penuh terus. Jadi pangsa pasar kami juga pekerja-pekerja yang sebetulnya sudah bosan main mini soccer. Wah, 7 lawan 7 kan kok. Iya. Ini 11 lawan 11 dengan lawan experience 11 yang beda ya. nih. Selama ini kan lapangan yang di Semarang kan di kota kan jarang. Jarang. Paling Citarum itu kan punya Pemkop, Ya. Jatidiri kan stadium. Iya. Ya ini kan semacam sepak bola yang rekreasional untuk masyarakat yang hobi sebetulnya. Coba toh nanti kita adakan bintang cup, Wah, boleh. siapa tahu sponsorin, siapa tahu ada yang main ya nggak, sponsor jersey sepak bola, SBM gitu. Siap. Nah, ada lagi satu bisnis ya kamu ya, bisnis properti, Yes, perumahan subsidi ya sepertinya ya. bukan sih sebenarnya. Bukan ya? Di Weleri atau Di Kendal? Weleri, Oh, sekitar Weleri. itu gimana itu? Dapat ide memang di planning Iya. atau dapat aset dari bisnis keuanganmu nih, jangan-jangan nih. Sebenarnya enggak ya. Mungkin ini karena tanah keluarga sudah lama. Sudah lama dari papa bilang daripada nganggur, jadi kebun nggak jelas, yuk coba dimanfaatkan. Ya, kita bikin sekitar 150 unit di situ. Ya memang kan pangsa pasar daerah kan seperti itu ya bro ya, dengan Oke. rumah yang berharga di bawah 200 betul. Loh, tempatmu itu masuk subsidi atau bukan sebetulnya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, Jadi secara izin kami nggak subsidi. nggak subsidi ya? Karena ternyata juga cukup ribet perizinannya. Jadi kami swasta, perumahan biasa tapi terjangkau. Oke. Masyarakat masih bisa beli. Mau jadi penyedia KPR di sana? Kamu handle sendiri ya. Kan punya banyak ini BPR atau koperasi. Iya, jadi siapa tahu kan customer milihnya mau sama Pak Bintang ya silakan. Ada berapa unit di sana? Di 150-an itu. 150-an? Ada ruko ya, Ada ruko juga ada ya? ruko, ada 2 tipe gitu ya. Sudah sold out semua? 70%. 70% ya. Kalau dilihat itu potensi untuk anak-anak muda untuk bisa membeli rumah, menurutmu gimana sekarang? Kami memang lihat UMK dulu. UMK Kendal kan paling 2 jutaan lah. Nah, kami membuka program itu di perumahan kami, cicilan nggak pakai bank. Jadi memang cicil langsung ke developer. Cicil langsung developer. Nah, itu kami sesuaikan kemampuan. Wah, gila. Rata-rata 1,6, 1,7 cicilannya. Jadi Berapa masih lama? terjangkau. 1,6, Nah, 1,7. nanti diatur kemampuannya mereka berapa. Oke. Tuh lah. Maksimal tenornya bisa sampai berapa? Kalau yang nyicil ke developer nggak lama. Nggak lama, di bawah 10 tahun. Tapi kalau yang KPR kan memang panjang mereka. Nah, tapi ya ini kendalanya nih ya. Mereka-mereka ini yang mau maju KPR aksesnya terbatas semua. Karena biasa tuh kita tahu lah kalau bank itu kan syaratnya susah. Syaratnya susah, kemudian harus butuh data keuangan yang mungkin mereka tidak visible ya. Tidak bankable kalau bahasanya mereka. Itu kasihan sebetulnya. Padahal mereka nyicil ke kami pun ya lancar. Lancar, ya betul. Jadi di angka 1,6 kami bayangannya kan kalau suami istri kerja kalau 2 juta ya. Let's say 4 juta 5 juta lah. Iya kan? 5 juta kalau 1,6 cicil sama cicilan motor mungkin 500.000. Kurang biaya hidup masih bisa.
daripada Nah. sebelumnya ngontrak gitu kan. Ya. Nah ini loh, yang kadang orang-orang itu nggak tahu ya soal bisnis keuangan koperasi. Ya. Jadi kadang orang melihat mungkin yang belum pernah berkoperasi melihat kenapa bunga bisa setinggi ini, baik dalam bunga simpanan atau bunga pinjaman, ya kan? Nah, kalau menurut saya kebanyakan penduduk di Indonesia ini kelasnya banyak yang menengah ke bawah. Betul. Yang tidak bankable, artinya mereka mau istilahnya mau nabung di bank pun kalau pelosok BCA nggak ada. Betul. Besar. Aksesnya ya. Aksesnya nggak ada. Mau pinjam pun ke bank itu juga mereka juga kesulitan, Betul. ya kan? Nah, sebetulnya kita koperasi ini dua sisi, ada yang melihat kenapa bunganya besar sih, Betul. tapi sebetulnya kita sangat dibutuhkan sekali di daerah-daerah sana. Betul. Kalau tidak ada kita, mereka mau pinjam siapa? Yang sering saya ngobrol itu kan, apa mau pinjam bapaknya, ibunya, apa temannya? Ya kalau mau minjemi, kalau enggak, ya kan? Nah, saya melihatnya seperti itu, Pak Sulaiman. Ya. Justru ini tugas kita supaya kita ini bisa buka di seluruh Indonesia ke daerah-daerah yang memang banyak orang belum bisa mendapatkan fasilitas keuangan di bank. Oke. Bang. Jadi mungkin kita semua perlu sadari bahwa fungsi lembaga keuangan mikro lah, kita bisa bilang mikro ya, adalah jembatan dan intermediasi antara orang yang punya duit dan orang yang butuh duit sebetulnya. Kita itu di tengah-tengah. Iya, kayak broker ya. Kayak broker ya. Makanya kan kita jasa. Iya, jasa keuangan ya. Wah, nanti kalau ditaruh Pak Bintang dipakai Pak Bintang. Ya enggak, kita kan menyalurkan lagi gitu loh. Iya, aturannya sudah jelas, rekeningnya juga terpisah gitu ya. Kita harus salurkan lagi. Nah, memang begini yang perlu teman-teman sadari bahwa di daerah itu akses keuangan memang tadi seperti Pak Bintang bilang, susah. Dan kita selalu dipandang sebelah mata bahwa koperasi itu rentenir lah. Cobalah kalian pinjam online, wah lebih parah lagi, bunga sehari 1%. Ya kan? Nah kalau di kita ini kan memang mempermudah lah akses masyarakat terhadap keuangan. Makanya kita itu kadang koperasi kalau ada yang di kota itu sebenarnya untuk cari dana, gitu. Cari dana teman-teman yang di kota yang banyak duit, kalian bisa hubungi Pak Bintang deposito ya. Nanti depositonya itu nyampe ke daerah-daerah, Pak Bintang buka di cabang-cabangnya itu untuk menjadi kredit gitu loh, yang bisa dinikmati masyarakat luas. Iya, betul. Nah, selisihnya ya ini untuk resiko kami ya sebagai pengusaha. Kadang kan teman bilang, enak banget kamu buka koperasi. Ya kalau lihat enaknya doang ya enak, tapi begitu kita ada gagal bayar, ya siapa yang mau nanggung? Masa deposan mau nanggung? Nggak mau tahu, uang saya harus kembali kan gitu ya Pak Bintang ya? Iya, betul. Jadi banyak teman-teman yang stigma, kok kamu tega sih buka koperasi? Gitu. Lah ini menarik, isu. Pernah nggak ditanya gitu? Pernah ditanya sih. Kalau jawab saya sebetulnya kan tergantung mindset kita ya. Betul. Mindset kita, visi misi kita dalam membuat koperasi itu tujuannya seperti apa. Ya kan. Yang pertama, kita kan buat koperasi kan bukan yayasan ya. Kita kan berdokumen koperasi. Ya, kita kan juga bisnis. Ya pasti kan kita tujuan utamanya juga profit, ya kan. Selain profit, yang kedua kita kan juga harus intinya dari anggota untuk anggota. Kita juga harus memperhatikan anggota kita. Kita harus membantu anggota kita. Anggota kita punya duit, nggak bisa muterin, mau taruh mana, kita bantu kelola. Ya kan, anggota kita butuh duit, kita salurkan dari orang anggota kita yang punya duit. Seperti itu. Terus anggota kita, misal kita sudah coba beberapa program, mereka sekarang kan serba online, untuk UMKM yang belum bisa desain brosur digital, terus kita bantu marketingnya untuk buatkan brosur digital, untuk kita bantu promosikan. Terus kita kerjasama dengan anggota-anggota kita untuk terbitkan voucher kalau mereka usaha kuliner, toko, dan lain-lain. Wah, keren dulu. Seperti itu. Keren. Terus kembali ke tadi ya pertanyaannya. Kenapa sih bisnis koperasi kok tega? Lah sebetulnya kembali ke cerita saya tadi. Di daerah-daerah ini banyak masyarakat menengah ke bawah yang nggak bankable. Ini kan yang kita sebut tadi, Bro Stefan bilang, ini kan microfinance, ya kan? Betul. Kalau kita
yang nggak minjemi mereka mau pinjam kemana? Siapa, betul. Ke siapa? Ke bank mereka nggak bisa. Ya. Loh, kalau boleh dibilang kita itu justru penggerak ekonomi Iya, negara kita loh bro. bener. Kalau nggak ada kita, Garda terdepan kita ya. iya kita itu garda ke depan loh. Bayangin toko-toko, iya warung-warung kecil. Kita bilang bukan microfinance lagi, ultra mikro, Mikro, yes. gila lah, ya kan? Betul. Apa bisa mereka butuh modal mereka nggak gede kok ya, 500.000, 1 juta untuk apa? Stok lah Beli barang untuk stok. Mereka pembayarannya bagus, tapi mereka mau pinjam ke bank kan nggak bisa. Nggak bisa. Lah, kebanyakan penduduk kita kan menengah ke bawah. Iya. Lah kalau mereka nggak bisa jualan, mereka nggak bisa makan, Nggak ekonomi muter. nggak gerak, nggak muter. Kalau orang lapar itu marah, kalau udah marah, Rusuh. Bubar. iya. Ya pertanyaan sama pernah ditujukan ke saya. Oh, tega ya, berarti nagih, kalau nggak nagih nanti diancam dia. Saya bilang, kalau saya tidak bisa ngolek, lah terus deposan mau gimana ke saya? Masa saya tega ke deposan yang sudah percaya ke kami? Kan kadang, wah kok sampai dilelang ya? Apa enggak itu enggak kasihan sama ya kami kasihan, tapi kan kita sudah ada langkah-langkah persuasif sebetulnya. Iya, betul. Betul kan? Nggak Iya. langsung asal sikat gitu aja. Iya, Sikat betul. nanti jadi juragan properti dong. Keinginan kita kan ya Wah, bayarnya lancar. baliknya uang dong. Ya, baliknya uang, nggak ingin seperti itu. Nggak ya. ingin, kalau itu ya jahat. Kalau pengen baliknya properti kan enggak Iya. gitu ya. Apalagi rumah tinggal lah. Nah, gitu. Saya ada pengalaman menarik nih soal pertanyaanmu tadi. Jadi awal saya bisnis keuangan ini, ya kan biasa bro, kalau ada orang, kita punya teman lah, kita cukup sukses, kan ada dua nih. Yang satu, yang tuh, wah hebat ya kamu, gimana sih caranya? Saya tolong diajarin, ya kan. Yang satu, ya. Kalau yang satu kan pasti nyinyir ya, Nyinyir. wah kamu lintah darat nih. Nah, Ya kan? itu Wah, dia. gila, dulu awal saya sempat kena. Mental saya kena dan saya sempat teleponin beberapa teman-teman saya yang sudah langganan sering pinjem ke tempat saya. Sorry saya mau berhenti, nggak mau bisnis Sempet gitu. keuangan. Sempat itu saya. Kena mental ya. Iya, kena mental. Saya kena mental gitu. Saya mau stop, saya nggak bisa kasih pinjaman kamu lagi. Loh kenapa? Ya saya katakan saya mau alih profesi. Saya nggak cerita sih kenapa-napa, cuma saya mau alih profesi untuk jualan ayam goreng waktu itu. Nggak balik counter lagi. Nah setelah itu saya malah dimarah-marahin Oh, iya? sama teman saya yang sering pinjam. Lah terus saya pinjam di mana? Nggak ada yang percaya sama saya gitu kan Iya, ya. terus saya pinjam di mana? Satu orang. Saya pamit sama teman saya satu lagi, sama. Sama. Lah terus saya pinjam di mana ini? Terus saya merenung ya 1 minggu 2 minggu. Akhirnya ada satu teman saya yang nyadarin saya, maksudnya, loh kamu itu seperti bank aja seperti kamu. Kenapa kamu kok punya mindset seperti itu? Emang yang ngatain kamu ngasih makan kamu, ya kan? Ya waktu itu ya udah. Nggak Lanjut jadi, lanjut. Ya, Lanjut seperti terus. itu. Ya memang tergantung niatnya ya. Kalau Pak Bintang niatnya bantu tuh memang selalu ada jalan. Iya. Karena Pak Kris dan Bu Farida itu, om tante saya itu selalu bilang, loh kita tuh bantu loh. Waktu kamu datang ke sini, ya kan, istilahnya kalau ke nasabah itu, kamu tak tolong. Iya. Bukan kamu yang kita suruh utang, bukan. Kamu yang meminta, tolongin. Saya mau usaha, saya mau apa. Jadi kok dibilang tega sih? Enggak, justru kebalikan. Kami tuh bantu. Iya. Oh iya, pengalaman yang paling menarikmu waktu kamu turun Nah, lapangan itu apa ini? pengalaman berkesan ya. Saya pernah didatengin salah satu debitur sudah kategori macet sih. Datang dia bilang gitu. Itu saya di Temanggung waktu itu, masih menjabat mungkin setahun 2 tahun loh. Masih culun. Umur berapa waktu itu kamu? Ya 25, 26. 25, 26. Masih muda lah. Waktu itu kami karena BPR kecil ya, tidak punya satpam. Ada di banking hall yang mana itu isinya nasabah ngantri mau pencairan, mau ngangsur gitu ya. Masih agak rame lah waktu itu jam 10. Dilalahnya itu nggak ada cowok di situ. Sudah pada keluar lapangan, jam segitu kan Iya. produktif ya, Iya, mereka betul. keluar. Adanya cewek-cewek mbak-mbak ini. Pada nangis, telepon ke saya. Pak tolong Pak, ada nasabah yang marah-marah. Mau membakar kantor. Saya tutup teleponnya, saya merenung waktu itu.
Ya namanya belum ada pengalaman ya. Diem. Ada dua pilihan. Saya nggak nemuin atau nekat. Kan gitu kan, cuma itu. Saya timbang-timbang. Kalau saya nggak nemuin, apa yang terjadi? Mungkin kantor bisa kebakaran beneran nih dan masuk isu reputasi bener nih. Dan mbak-mbak saya di depan itu akan muncul trust issue pada saya. Wah, bosnya aja nggak cover kok. Itu seperti itu. Ya, yang lalu saya pikir-pikir, udahlah, Tuhan yang lindungin, saya bilang gitu. Saya keluar aja, saya temuin. Memang kondisi si nasabah ini kondisi sepertinya habis mabuk. Matanya merah, nggak fokus gitu ya. Sama membawa surat peringatan. Kita kan ada ya, kalau ada telat bayar, SP. SP-nya dibawa, siapa yang tanda tangan, mendelik ke saya sobek-sobek dibuang. Kemudian saya tenangkan, baik Bapak, selamat siang. Saya salamin nggak mau bro. Mendelik masih dengan gayanya seperti itu, nantang-nantang. Wah, ditontonin sama nasabah lain kan. Rame pada saat Rame, itu. pada lihat-lihatan gini. Pada panik gitu. Saya tetap tenang dalam hati, tapi memang agak geter saya sudah. Kaki itu udah kayak lemas gitu. Saya jalan menuju CS, Pak. Mari masuk, kita ngobrol di dalam, nggak enak dilihat orang. Standar lah ya, nggak mau. Siapa direktur? Saya Pak, saya bilang gitu. Masih mendelik tapi dia nggak ngapa-ngapain. Putar otak caranya. Saya jalan ke counter, saya telepon polsek. Wah, sudah panik saya. Mbak, teleponin, sambungin polsek sama Pak Jody waktu itu. Pak Jody, tolong saya ada nasabah yang mengancam. Wah, baik Pak, siap. Datang sekompi. Naik apa tuh kalau mobil polisi? Hilux ya? Double cabin tuh loh. Wah, 6 orang itu. Orangnya kabur. Lari keluar. Gitu. Enggak ya. Nah, waktu itu saya nggak niat kerja juga, enggak kepikiran. Saya istilahnya nemuin polisinya, Pak, orangnya sudah kabur. Siapa? Tanya, datanya kita kasih. Tindak lanjutin. Belum sampai situ. Ternyata kunci motornya ketinggalan di dalam. Jadi konyol ya. Dia lari, lupa motornya nggak bisa. Kuncinya di dalam, di meja gitu loh. Balik lagi dia. Balik lagi. Itu Pak orang yang langsung geret masuk dalam. Maksudmu apa? Polisi tanya, ini pidana loh, kamu mengancam untuk membunuh ini kan termasuk pidana. Pasal berapa saya lupa. Iya Pak, maaf, usaha lagi sepi, ditagih begini. Akhirnya case close di situ. Iya. Jadinya malah lunas, yoi. Jadi itu memang saya merenung ya setelah itu. Ternyata industri ini, level industrinya bukan kayak buka toko. Iya, betul. Buka toko itu kan kamu jual, gua jual, lu beli. Ya kan gitu, selesai. Ternyata kalau nggak puas, nggak beli lagi, nggak bisa. Kalau di kita hubungan dengan nasabah bisa 2 tahun, 3 tahun. Iya. Kamu dulu kuliahnya manajemen, bisnismu keuangan. Saya melihat bisnis keuangan ini selain kita penting tahunya di lapangan seperti kamu tadi dari nol ya turun ke lapangan seperti apa realnya kondisi di lapangan. Cuman yang nggak kalah penting menurut saya yang utama adalah keuangan ini harus kuat di sisi accounting-nya. Oke. Nah untuk accounting-nya ini kamu belajar di mana dulu? Pertanyaan menarik dan agak malu saya sebenarnya. Saya lulusan Loyola dulu. Loyola, ambil IPA. Saya menghindari satu mata pelajaran yang namanya akuntansi. Wah, malah nggak suka akuntansi ya? Nggak suka. Saya dulu beneran gimana? Nggak ngerti apa-apa akuntansi. Saya hampir nggak naik karena akuntansi. Sehingga saya pilih IPA. Padahal IPA lebih horor ya. Iya, lebih susah. Konon katanya lah, lebih susah. Tapi karena saya takut akuntansi, saya menghindari. Setelah masuk manajemen, masih sama. Accounting saya masih dapatnya C gitu ya, kuliah itu ya. Setelah di BPR, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus belajar. Itu harus belajar. Dan ternyata itu tuh ilmu tembok. Ilmu tembok itu artinya mentok itu segitu. Kalau kamu sudah tahu logikanya, konsepnya akuntansi, islah logikamu jalan pasti bisa kemana-mana ya. Debit kredit ini itu pengakuan ini penyusutan dan perpajakan dan lain-lain ternyata belajar sambil jalan. Bener. Saya duduk kan dulu saya magang tuh. Ada saatnya di lapangan, ada saatnya muter dari kasir seminggu, jadi accounting seminggu, jadi AO dana seminggu, gitu loh.
Dan akuntansi menurut saya ya, level manajerial nggak perlu terlalu dalam. Yang penting bisa baca neraca, laba rugi, dan asal jurnalnya ini lawannya siapa. Itu aja bro yang penting. Dan mungkin apakah itu ilmu terkuat di keuangan? Ya, saya sebenarnya agak menyesal ya ambil ekonomi itu kalau mau di keuangan. Saya justru saran kalau teman-teman mau keuangan, ambillah hukum. Iya, betul sih. Ya, Iya. itu kalau saya ada waktu mungkin bisa ambil S1 hukum lagi bro. Ya sama, saya juga ada Ayo rencana bareng. sih. Kita sama-sama pusing nanti. Karena memang ya semua industri lah. Hukum bisnis itu selalu ada. Ya kayak tadi saya diancam begini. Musuhnya apalagi hukum. Di BPR malah dikenal ada risiko hukum. Iya. Yang mana kalau kita nggak sekolah nggak dapat ilmunya. Kalau akuntansi kita sambil jalan bisa. Dari ketiga bisnismu, ya, properti, terus apa namanya tadi olahraga ya, mini soccer dan tenis ya sebentar lagi, terus ada keuangan. Dari tiga ini menurutmu yang kamu pilih yang apa ya? Menurut saya menguntungkan, menghasilkan ya pasti keuangan ya bro ya. Gimana? Sebetulnya resikonya beda ya. High risk, high gain ya. Iya, Kita betul sering lah, dengar betul, itu ya. betul. Bisnis keuangan itu sangat high risk. Iya, Ya, betul. ini bukan meninggikan barrier of entry industri kita, bukan ya. Memang ini bolak-balik kita ngomong ya. Iya, Banyak yang come and go. iya. Datang, buka koperasi, tutup setahun kemudian juga banyak. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini memang butuh komitmen penuh. Kayak olahraga ya, mentok omset segitu ya segitu. Jam itu kan sehari masih 24 jam. Iya. Orang main selalu sore malam, orang semua nggak mungkin main pagi siang. Mereka kerja, mereka kepanasan kalau main di lapangan, ya nggak? Sehingga omset itu ya ini beda tipe. Dan properti sama, kita bangun kita ini long term itu. Terlalu panjang, nek saya tuh nggak sabar sebetulnya. Ya, orang beli rumah tuh sebulan 10, 5, kadang kalau sepi 1. Iya. Tapi memang jatuh cinta saya, cinta pertama saya tetap di keuangan. Saya umur segitu bisa tahu sedikit mengenai banyak hal. Jelas ya. Iya. Tahu ini sedikit, akuntansi tahu sedikit, hukum tahu sedikit, ekonomi tahu sedikit. Nanti kalau orang usaha buka peternakan, saya tahu peternakan. Orang buka perdagangan, saya tahu perdagangan. Pertanyaan terakhir ini. Yang apa namanya membuat saya bertanya-tanya ya, dan mungkin kamu bisa sharing ya. Kamu dari background family business yang sudah besar juga, ya kan? Tapi kamu tadi cerita mau belajar dari nol turun ke bawah. Kamu ada nggak apa namanya mungkin bisa yang kamu sampaikan ke teman-teman yang sudah punya family business yang besar dan mereka baru lulus kuliah, sebaiknya apa sih yang harus mereka lakukan? Agak sensitif tapi memang harus dibahas nih. Karena family business kita tahu kondisi beda semua. Nggak ada yang apple to apple, keluarga satu dan keluarga dua dan keluarga tiga maupun sebaliknya ya. Yang saya yakini adalah orang tua mau yang terbaik untuk kita. Iya, pasti itu. Selama orang tua mengarahkan, kalau kalian memang mampu dan mau jalani, itu merupakan kebahagiaan orang tua sebetulnya. Iya. Ya, kebanggaan juga loh. Ada yang nerusin tuh happy-nya luar biasa. Oh ya, satu lagi baru keinget saya. Keluargamu itu kan bisnisnya keuangan semua. Saya tahu lah om-ommu itu. Ya, tahu ya. Gila, besar semua loh, bukan kecil, besar semua ya kan, koperasi, BPR, Ya. ya. Persaingannya gimana? Hubungan baik semua, ada ini nggak? Oke. Kalau di kami ada satu kode etik yang kita jaga. Bahwa kalau sudah ada di satu kabupaten wilayah itu ya kita nggak buka situ. Jadi memang kita ada kode etiknya dan kita juga sudah sepakat bahwa ini persaingan bebas lah. Selama tidak take over. Bener loh, kalau take over kan kasar. Kamu ambil bisnis orang, apalagi itu keluargamu kok ya tega gitu loh. Dari 6 keluarga ini semuanya rukun, akur. Kalau ngikuti IG kan, wah pokoknya happy itu saya sering lihat sih. seru banget gitu loh. Betul. Nah itu satu ruangan berapa direktur, berapa komisaris. Kami nggak ada yang namanya mau ada rasa ini, rasa itu. Bahkan kami malah support. Untuk kedepannya, kamu
goalmu itu apa? Kamu punya goal dalam personal life-mu atau dari sisi Professional life. professional life? Ya. Apa? Oke, untuk goal saya pribadi ya, kalau di personal ya tetap saya pengen jadi pribadi yang utuh. Istilahnya tetap imbang lah sama keluarga, tidak digelapkan uang juga. Ya kan, sama keluarga tetap harus baik. Secara kehidupan sosial juga saya harus jaga gitu loh. Saya harus baik dengan semua orang karena memang itu kuncinya sih bro. Apalagi kita di keuangan kan syarat dengan kepercayaan ya dari masyarakat kita. Istilahnya kalau orang Semarang tuh orang ngentut ya pada tahu gitu kan. Kita tahu sendiri gosip-gosip ngeri loh bro. Betul. Kalau kita salah dikit aja sampai mana-mana gitu. Saya pengen jadi pribadi yang utuh itu aja. Kalau dari profesional sih saya tetap push apapun itu, masih muda, masih bisa berkembang, mau belajar terus. Makanya suatu saat mau join IO lagi, ya nggak? Ayo Catat ya, yes. Mau berkembang terus. Ya kan, selain dari industri yang digeluti sekarang ya ekspansi lah. Mungkin bisnis-bisnis baru yang menurut saya capable untuk itu. Gitu aja bro. Oke, Sip. thank you bro atas kedatangannya. Ya. Sukses ya. Thank you bro. Sukses buat podcastnya dan kooperasinya. Thank you. Thank you.